Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ageng Hasan Bastari, sang guru dari segala guru, dimulai pada abad 18. Ada dua pemuda yang berkeliling hingga separuh kepulauan Nusantara untuk mencari seorang guru. Berhentilah keduanya di sebuah perkampungan yang banyak ditumbuhi pohon iun yang menyangat, membuat keduanya merasa kehausan. Keduanya melemparkan batu iun, beberapa lemparannya meleset, bahkan sama sekali tidak menjatuhkan buah iun. Muncullah seorang lelaki tua, rambutnya telah memutih, kelihatannya keriput namun masih sangat eksis. Lelaki tua itu menegur kepadanya, kemudian memberitahu cara mendapatkan buah air. Keduanya tertegun melihat sang lelaki tua bisa melancurkan pohon iun dengan satu kakinya. Setelah kejadian itu, keduanya yakin bahwa lelaki tua adalah seorang yang berilmu tinggi dan sakti. Keduanya segera meminta izin menjadi muridnya. Keduanya diterima oleh lelaki tua itu. Orang menyebutnya Kiai Sopo Nyono. Keduanya berguru ilmu tingkat tinggi hingga ajal Kiai Sopo Nyono tiba sebelum kematiannya. Beliau sempat berpesan kepada kedua pemuda agar mendakwakan ilmu kepada masyarakat sepeninggalannya beliau. Kedua pemuda menyebarkan Islam hingga ke pelosok-pelosok. Satu murid berdakwah dengan berkeliling dan satunya lagi berdakwah menetap di bumi Reog Ponorogo, yaitu Hasan Bastari. Hasan Bastari adalah putra dari Kiai Raden Edo Kusumo, keturunan dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya dan Nyai Anom Bastari, yang nasihatnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui garis Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Kiai Ageng Hasan Bastari mendirikan pesantren Telaga Sari atau Gebang Tinatar, salah satu pesantren bersejarah di Indonesia yang terletak di Telaga Sari, Jetis, Ponorogo pada abad 18 sampai 19 sejarahnya. Pesantren ini pernah mengalami masa keemasan berkat karomah pendirinya
keilmuannya dan kealimannya para kiai pengasuh orang-orang yakin bahwa Hasan Asy'ari adalah seorang besar ribuan santri menuntut ilmu di pesantren ini. Mereka berasal dari hampir seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Pesantren berkembang dari generasi ke generasi, tetapi pada pertengahan abad 19 tetapnya di generasi keempat pesantren mengalami kemunduran. Pesantren tinggal kenangan, santri semakin menyusut. Meskipun demikian, para santri dan keturunannya mendirikan pondok pesantren di berbagai belahan Nusantara. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo adalah pesantren yang didirikan oleh ketiga cucu Kiai Ageng Hasan Asy'ari. Gus Dur pernah berkata, Kiai Hasan Asy'ari merupakan monumen berpadu daya antara Islam dan nasionalisme. Beliau pandai dalam berbagai keilmuan, di antaranya tasawuf, ketatanegaraan, strategis perang, dan kesusastraan, sehingga beliau dikenal banyak orang dari penjuru Nusantara. Mereka berbuyut-buyut menimba ilmu kepadanya. Beliau melahirkan tokoh-tokoh masyhur yang sangat berpengaruh. Pertama, Pakubuwono, kedua Sultan Kartosuro yang berkancah dalam dunia politik, kedua Bagus Burhan atau Raden Ngabahi Ronggo Wasito, sastrawan Jawa yang menciptakan Kidung Zaman Edan, dan ketiga Hos Cokro Aminoto, tokoh penggerak nasional pendiri Serikat Islam. Kemudian ketiga tokoh ini menginspirasi sang proklamator Insinyur Soekarno dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak lepas dari itu, keilmuan Kiai Ageng Hasan Asy'ari juga sampai kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari masih ada keterkaitan dengan Krama Negara karya Kiai Ageng Hasan Asy'ari, yang keduanya bermuara kepada kitab Tilak Krama karya U Prapanca. Kiai Ageng Hasan Asy'ari wafat pada 12 Telu tahun 1165 Hijriah atau 1747 Masehi. Dimakamkan di Telaga Sari, Dentis, Ponorogo. Makamnya menjadi wisata religi yang ramai dikunjungi oleh para perziarah, terutama saat malam Jumat.
Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.